Polri mengagendakan gelar perkara kasus obat sirup penyebab gagal ginjal akut anak pada hari ini. Kita langsung terhubung bersama rekan kami, ada koresponden CNN Indonesia, Teddy Zuhari. Selamat siang, Teddy. Teddy, siapa saja yang telah ditetapkan menjadi tersangka dari kasus obat sirup penyebab gagal ginjal akut ini? Selamat siang Heranov. Kalau sampai saat ini memang seperti yang sudah disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Mabes Polri bahwa pekan ini akan dilakukan gelar perkara oleh pihak Barreskrim untuk menyampaikan pihak-pihak yang kemudian disebut sebagai tersangka dalam perkembangan penanganan kasus gagal ginjal akut pada anak di sejumlah tempat di tanah air. Tapi sampai siang ini kami para jurnalis dan media yang ada di sini masih menunggu momen dari pihak Barreskrim Mabes Polri untuk melaksanakan gelar perkara tersebut. Tapi kalau kita mereview beberapa waktu belakangan, terutama pada 14 November 2022 atau awal pekan ini, memang pihak dari Dirtipider Barreskrim Mabes Polri yang disampaikan langsung oleh Brigjen Polisi Pipit Rismanto yang menyatakan bahwa sampai saat ini pihak penyidik dari Barreskrim Mabes Polri masih melakukan penyelidikan mendalam dan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, dan memang gelar perkara nanti ini akan dilakukan usai pemeriksaan beberapa orang yang saat ini sedang dimintai keterangannya. Ada beberapa orang yang saat ini statusnya masih menjadi saksi untuk dimintai keterangan. Misalkan saja ada informasi 4 orang dari pihak BPOM yang saat ini tengah diperiksa. Kemudian juga ada sejumlah orang lainnya dari pihak swasta, dalam hal ini adalah pihak dari perusahaan farmasi. Saya mendapat informasi bahwa ada 3 perusahaan farmasi di tanah air, termasuk diantaranya para direktur dari perusahaan farmasi tersebut yang saat ini sedang dimintai atau digali keterangan informasi lebih lanjut. Dan intinya pihak penyidik Barreskrim Mabes Polri ini akan mendalami apa saja peran dan tanggung jawab atau fungsi ke bidang masing-masing dari 4 orang dari perwakilan BPOM yang saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Juga tadi seperti yang saya sebutkan diperiksa beberapa orang dari pihak farmasi. Saya akan merinci sedikit Heranov, 3 farmasi yang diperiksa yakni PT Avi Pharma Pharmaceutical Industry. Ini penyidik Barreskrim Polri sudah memeriksa ada sekitar 28 orang termasuk direktur utamanya yang dimintai keterangan, dan sementara kita tahu juga bahwa pihak BPOM sendiri sudah memberikan sanksi untuk 3 farmasi tersebut dengan mencabut izin edarnya. Selain PT Avi Pharma Pharmaceutical, ini juga PT Universal Pharmaceutical Industry, juga direktur utamanya dimintai keterangannya oleh tim penyidik. Kemudian juga PT Yarindo Pharmatama, ini juga seperti yang saya sudah sampaikan dicabut atau diberikan sanksi oleh pihak BPOM untuk dicabut izin edarnya, dan seluruh obat-obatan yang diproduksi oleh pabrik PT Yarindo Pharmatama ini tidak diperkenankan untuk beredar untuk sementara waktu. Dan polisi juga mengaku selain pihak-pihak yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa pihak lain yang juga dalam status sebagai saksi untuk dimintai keterangannya, yakni beberapa pakar untuk dimintai masukan dan penjelasannya, diantaranya seperti pakar hukum pidana. Dan saya sedikit tambahkan, Heranov, bahwa sekitar 10 sampai 15 menit yang lalu pihak Kementerian Kesehatan melalui juru bicaranya Dr. Syahrial ini menyampaikan informasi terbaru terkait penanganan dari kasus gagal ginjal akut yang terjadi di tanah air. Memang diketahui bersama bahwa kasus gagal ginjal akut ini mulai mencuat sekitar akhir Agustus dan terjadi peningkatannya di awal September dan juga Oktober. Tadi dalam penjelasannya juru bicara Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa saat ini tercatat oleh data pihak Kementerian Kesehatan ada sebanyak laporan yang diterima hingga sejauh ini sebanyak 324 kasus gagal ginjal akut pada anak yang ada di tanah air, dan hingga hari ini itu diinformasikan tidak ada penambahan kasus baru terkait kasus gagal ginjal akut pada anak. Namun memang disebutkan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan Heranov, hingga saat ini walaupun belum ada penambahan kasus baru, tapi masih ada sebanyak 14 orang anak yang saat ini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit, dan ada tercatat juga bahwa hingga hari ini sebanyak 199 orang diantaranya
dinyatakan wafat akibat kasus gagal ginjal akut. Dan kabar gembira lainnya, walaupun ada yang wafat, ada 111 orang anak dinyatakan sembuh. Dan hingga 2 November ini disebutkan juga terjadi penurunan dan kasus juga tidak bertambah. Pelaporan kasus ini tadinya disebutkan ada di 28 provinsi, namun hari ini tadi juru bicara Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa pelaporan ini tercatat ada dari 27 provinsi saja. Artinya sudah ada berkurang satu provinsi yang sudah lagi tidak menangani kasus gagal ginjal akut pada anak. Itu informasi yang bisa saya sampaikan saat ini, Heranov. Tentu kita akan menunggu, saya akan kembali melaporkan informasi terbaru terkait memang adanya rencana gelar perkara yang hari ini akan diadakan oleh pihak Direktur Tindak Pidana Tertentu dari Barreskrim Mabes Polri yang memang hari ini direncanakan digelar. Heranov. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari untuk update-nya siang ini.